Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung kita sehingga kali ini guys ya. Nah, ini yang terbaru guys ya, yang mana adalah daripada channelnya calon Garuda Team, yang mana pernyataan mengejutkan Qatar, yang mana jelang laga semifinal Indonesia versus Uzbekistan Qatar berberkan hal ini. Wah, apa tuh guys ya? Wah, kita harapkan semuanya semua yang baik-baik ya. Karena kita tahu sekarang ini tiket untuk stadion Indonesia versus Uzbekistan ini udah ludes guys ya. 10.000 dalam hitungan menit saja guys ya. Itu sangat luar biasa sekali guys. 80% daripada supporter Indonesia. Yeah. Jadi Wow, kita dengar ini. Yes. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 and go. Jangan lupa untuk follow channelnya calon Garuda Team. Yes. Oh Korea nggak apa-apa lah. Drama yang paling bagus ya. Usai disingkirkan oleh Jepang, pelatih Qatar malah ngomong gini. Aku suka guys. Usai narasi Indonesia ini. lolos ke semifinal. Usai. Pengakuan Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan sebut tim Korea Selatan bikin malu federasi Waduh. usai kalah ke Indonesia dan harus tersingkir di perempat final. Waduh. Pernyataan aneh Malaysia masih belum menerima kenyataan dan ngomong gini usai timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan dan lolos ke semifinal. Apa tuh? Pernyataan luar biasa pelatih Tajikistan beberkan hal ini usai tersingkir dan lihat Indonesia masuk ke semifinal. Woi, Mohon mantap guys. subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini. Pernyataan mengejutkan pelatih Qatar ngomong gini. Usai Qatar tersingkir oleh Jepang dan melihat Indonesia melaju ke semifinal. Pertandingan sengit antara Qatar dan Jepang di perempat final Piala Asia U23 2024 telah menyisakan kepahitan bagi tim tuan rumah. Qatar yang diarsiteki oleh pelatihnya Ilidio Vale harus menelan pil pahit dengan kekalahan 4-2 dari Jepang, mengakhiri harapan mereka untuk melaju ke babak semifinal. Ilidio Vale, pelatih yang berdedikasi, turut bersedih atas nasib yang menimpa timnya. Tuan rumah. Pukulan ini tidak hanya dirasakan oleh para pemain, tetapi juga oleh Vale sendiri yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan timnya menghadapi tantangan ini. Sebagai tuan rumah, Qatar tentu merasa terpukul dengan hasil ini. Namun, kekecewaan ini semakin diperparah oleh kenangan pahit dari pertandingan mereka dengan Indonesia di fase grup A. Pertemuan tersebut mengingatkan Qatar pada kontroversi yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh tim mereka. Saat ini, di tengah kesedihan yang mendalam, Vale hanya bisa meratapi kegagalan timnya sambil menyaksikan Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal. Meskipun hatinya teriris, dia tidak bisa menyangkal kesuksesan Indonesia yang telah meraih pencapaian luar biasa di turnamen ini. Bagi Vale, kekalahan ini menjadi panggilan untuk introspeksi dan evaluasi yang mendalam. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam timnya, baik dari segi teknis maupun mental. Meskipun sulit, Vale dan timnya harus bangkit dari kegagalan ini dan kembali lebih kuat di masa mendatang. Meskipun Qatar harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Asia U23 2024 dengan kepala tegak, Vale yakin bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Dengan semangat dan dedikasi yang tak kenal lelah, Vale akan terus bekerja keras untuk membawa Qatar meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Pengakuan Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan sebut tim Korea Selatan bikin malu federasi usai kalah ke Indonesia dan harus tersingkir di perempat final.
Setelah kekalahan yang mengecewakan dari Indonesia dalam perempat final Piala Asia U23 2024. Tapi malu juga di Qatar, rasanya sih. Chung Mong-gyu, betul, Ketua betul. Federasi Dikalahin oleh Sepak Bola SPY Korea Selatan, yang tidak dibuang bisa ketika menyembunyikan itu, kekecewaan. 2 tahun nganggur Dengan guys oleh nada mereka. yang marah, Chung Mong-gyu membeberkan pengakuannya tentang Bukan itu kekalahan Indonesia- tersebut, Indonesia menyatakan sangat bahwa puas hati, guys. timnas Korea Bila Selatan harus berhenti merusak citra sepak bola negara mereka. Sampai nangis guys, Kekalahan Korsel. dalam pertandingan melawan Benar. Indonesia, terutama setelah melewati adu penalti, sangat memalukan bagi timnas Korea Selatan. Waduh. Chung Mong-gyu menyampaikan rasa frustrasinya karena tim yang seharusnya memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup gagal menunjukkan Itu performa dulu. terbaik mereka dalam pertandingan krusial tersebut. Iya, Melawan hidup ini kan Indonesia saja putaran. kami tidak mampu. Bahkan Jangan setelah hilaf. adu penalti pun kami kalah. Iya. Ini adalah hal yang sangat memalukan bagi Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Jangan dipandang Ujar Chung rendah. Mong-gyu dengan nada yang Benar. menegaskan ketidakpuasan dan kekecewaan. Kegagalan Raja ini tidak Asia hanya udah dipegang menunjukkan oleh Indonesia ketidakmampuan sekarang, guys. timnas Korea Betul, Selatan betul. dalam Nggak ada menghadapi ketakutan tekanan, kepada Korea, tetapi udah. juga mencerminkan ketidakkonsistenan dan kelemahan yang mungkin telah mengakar dalam sistem sepak bola negara tersebut. Chung Mong-gyu menegaskan bahwa kekalahan ini harus dijadikan sebagai pukulan keras yang memaksa Federasi Sepak Bola Korea Selatan untuk melakukan evaluasi mendalam dan melakukan perubahan yang diperlukan. Dalam pengakuannya, Chung Mong-gyu tidak hanya menyalahkan pemain atau pelatih, tetapi juga menyatakan bahwa tanggung jawab atas kegagalan tersebut juga ada pada Federasi Sepak Bola Korea Selatan secara Disalahkan semua keseluruhan. guys. Ya, Dia seharusnya menekankan kamu nyalahin bahwa diri sendiri ini juga. adalah saatnya untuk berhenti merusak citra sepak bola Korea Selatan dan mulai membangun kembali fondasi yang kuat untuk kemajuan di masa Ini depan. kali ini mereka baru Meskipun sadar pahit, guys. Kekalahan ini diharapkan Ya, menjadi selalu momentum menang ya bagi kan? sepak Jadi bola nggak biasa Selatan kalah. Untuk introspeksi dan perubahan yang lebih baik. Dengan Aduh. sikap yang tegas dan komitmen untuk meningkatkan kualitas sepak bola negara mereka, Chung Mong-gyu berharap bahwa Korea Selatan dapat bangkit dan kembali bersaing di panggung internasional dengan kebanggaan dan martabat yang tinggi. Pernyataan aneh Malaysia masih belum menerima kenyataan dan ngomong gini, usai timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan dan lolos ke semifinal. Kemenangan dramatis timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan U23 dalam perempat final Piala Asia U23 2024 telah menimbulkan beragam reaksi, termasuk dari media Malaysia yang menolak mengakui kehebatan tim Merah Oh, Putih enggak tersebut. semua, enggak semua. Meskipun Semua pencapaian yang luar biasa ini telah memastikan Indonesia melaju ke babak semifinal, media Malaysia tetap bersikeras untuk menolak mengakui prestasi tersebut. Kekalahan Media yang mana mengejutkan Korea Selatan U23 oleh Indonesia U23 yang terjadi setelah adu penalti yang dramatis menjadi sorotan utama di berbagai media Malaysia. Sebab yang kita dengarkan daripada FAM sendiri, yaitu Ya. Sepak Malaysia, menyatakan mereka memberitahu bahwa bola sepak Malaysia patut Contohi Indonesia. Indonesia guys. Itu Ya, yang sebenarnya daripada media nih. Ya, daripada benar. FAM sendiri. Ya, benar-benar. Itu yang kita dengarin ya, yang karena Yes. Malaysia sangat mendukung penuh ya buat Indonesia. Betul. Kenapa pengen jadikan musuh sedangkan kita perlu belajar guys. Belajar daripada Indonesia, bagaimana teknikal daripada Indonesia juga. Benda itu semua tuh kita perlu perbaharui dan juga perbaiki. Yes. Oke, kita lanjut guys. Yes, dengarkan lagi. Namun, alih-alih memberikan penghargaan kepada tim Indonesia atas permainan mereka yang luar biasa, Nah, beberapa luar media biasa. Malaysia Iya. justru memilih untuk menyoroti segala aspek yang dianggap kontroversial atau meragukan. Beberapa media Malaysia menyoroti peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pertandingan, termasuk situasi yang memanas di lapangan dan keputusan wasit yang dipertanyakan. Mereka cenderung menyoroti aspek-aspek negatif dari pertandingan tersebut daripada mengakui keunggulan dan ketangguhan timnas Indonesia U23 dalam meraih kemenangan. Penolakan media Malaysia untuk mengakui kehebatan timnas Indonesia U23 mungkin juga dipengaruhi oleh rivalitas historis antara kedua negara dalam hal olahraga, terutama sepak bola. Rivalitas ini seringkali memicu reaksi yang emosional dan subjektif dari media dan pendukung di kedua belah pihak. Namun, di tengah semua kontroversi dan penolakan, pencapaian timnas Indonesia U23 tidak bisa dipandang remeh.
Mereka Betul. berhasil Iya. mengalahkan salah satu tim favorit turnamen. Itu sebenarnya dan melaju setengah ke aja babak guys ya, semifinal, bukan semua ya. memperlihatkan semangat, keberanian, dan ketangguhan yang luar biasa. Meskipun media Malaysia mungkin tidak mau mengakui kehebatan timnas Indonesia U23, Media pencapaian mana tuh? ini telah menjadi bukti nyata bahwa tim tersebut layak mendapat pengakuan dan apresiasi atas prestasi mereka. Bagi timnas Indonesia U23 dan para pendukungnya, kemenangan ini adalah bukti bahwa mereka mampu bersaing dengan yang terbaik dan membanggakan negara mereka di panggung internasional. Pernyataan luar biasa pelatih Tajikistan beberkan hal ini usai tersingkir dan lihat Indonesia masuk ke semifinal. Prestasi gemilang timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 telah mencuri perhatian pelatih-pelatih di seluruh Asia, termasuk Mubin Ergashev, pelatih dari Tajikistan. Dalam sebuah pengakuan yang jujur, Ergashev tidak bisa menahan kekagumannya terhadap pencapaian yang luar biasa dari tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Shin Tae-yong Timnas itu, guys. Indonesia U23, meskipun awalnya dianggap sebagai underdog, mampu mengatasi tantangan besar dengan mengalahkan negara-negara tangguh yang tergabung dalam Pot A. Ergashev menyatakan rasa keterkejutannya atas kemenangan Indonesia melawan lawan-lawan yang kuat seperti Australia, Qatar, dan Yordania. Namun, satu kekalahan yang cukup menyakitkan bagi Indonesia adalah ketika mereka berhadapan dengan Qatar, tuan rumah Piala Asia U23 2024. Ergashev menyatakan bahwa kekalahan tersebut terasa lebih terhormat setelah terbukti bahwa Qatar melakukan kecurangan dalam pertandingan tersebut. Oh. Meskipun demikian, Oh. timnas Indonesia tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh kontroversi tersebut. Mereka terus menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan berhasil melaju ke babak semifinal, meninggalkan jejak kejutan yang menginspirasi banyak orang. Bagi Ergashev, prestasi timnas Indonesia adalah bukti bahwa dalam sepak bola, semangat dan kerja keras dapat mengalahkan segala rintangan. Ya, Dia benar. menyaksikan dengan diam Latihan akan keberhasilan memberikan Indonesia hasil yang sangat maksimal, dan guys. mengakui bahwa mereka telah menunjukkan kehebatan mereka di lapangan. Kini, Indonesia berada di jalur untuk meraih prestasi yang lebih besar di Piala Asia U23 2024. Prestasi mereka tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi bangsa mereka sendiri, tetapi juga bagi negara-negara lain di kawasan Asia. Sebagai pelatih, Ergashev mengambil inspirasi dari perjalanan timnas Indonesia dan berharap dapat membawa semangat yang sama ke dalam timnya. Dia menyadari bahwa dalam sepak bola, segalanya mungkin terjadi dan yang terpenting adalah tekad dan semangat untuk terus berjuang meskipun dihadapkan pada kesulitan. Dengan demikian, Wah. Oh. Begini ya, Ini- sedang ceritanya beginilah. Semua negara menjadikan Indonesia itu sebagai watermark, landmark, sebagai apa tuh? Maksudnya sebagai satu motivasi lah Satu sebenarnya. motivasi, guys. Ya, benar-benar menjadikan satu motivasi. Kalau ada media-media yang iri itu ya biarin aja mereka karena ya iri bos ya karena kenapa semifinal tuh bos ya. Betul, betul, betul. Ini sebenarnya bukan saja media Asia, sebenarnya media Eropa juga ya menyorot ya timnas Indonesia U23 ini yang membuat bangga dan kemajuan sepak bola Indonesia saat ini guys ya. Karena kalau kita lihat ya semangat tiap para pemain itu ya dan doa seluruh masyarakat ya kita harus optimis timnas yang akan menang guys sebenarnya ya. Betul, 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 Kita betul, betul. harus nggak perlulah kita pikirkan daripada sekarang ini fokus untuk menang aja ya. Betul, betul. Ah, Fokus ini. adalah untuk melawan Indonesia versus Nah. Uzbekistan. Ya, kalau ada yang tadi bilang media Malaysia kayak gitu, ya biarin mereka nih. Tapi kita di sini ya sebagai peminat aslinya sepak bola ini guys ya, kita harus mendukung tetangga kita ya. Siapa aja ya kita nggak masuk nggak apa-apa, tetapi tetangga kita masuk kita dukung mereka. Ya. Yes. Terus karena sebut, kita guys. tahu. Ya benar-benar karena kita tahu ya kita harus apa orang bilang memberikan semaksimal mungkin ya karena bagi aku Indonesia adalah negara tetangga yang sangat dekat dengan kita guys ya, sangat dekat apalagi The Pakcik ini guys ya, sangat-sangat dekat ya gitu ya. Nah, jadi Betul, betul, betul. untuk melawan dengan Uzbekistan ini yang kita tahu 10.000 tiket ludes sudah ya. Dengan kapasitas 80% lah stadion bakal dibanjiri oleh Majority, lautan guys. warga Indonesia ya. Dan kita Merah pasti putih. ya, dan kita pasti juga bukan saja warga Indonesia di sana ya, warga Malaysia juga ya pasti terus Yes. mendukung juga Indonesia di sana karena
akrabnya ya kakak adik ini ya, negara tetangga ini, saudara-saudara kita di sana, bukan seperti di medsos ya guys ya. Mungkin kalau di medsos itu mungkin kita berantem terus ya gitu. Tapi kalau secara individual ataupun secara depan nih, ya pasti mereka bersama-sama di sana ya. Nah, jadi gimana pun ya, ini adalah saat kita berdoa dan juga mendukung penuh ya supaya Asia ini diwakilkan oleh Indonesia. Dan juga rasanya title ya ataupun level Indonesia itu bukan sudah kedua, ketiga, enggak, udah pertama. Korea bukanlah lawan yang udah harus kita takuti, enggak ada. Dulu Ya. Korea Selatan itu dijadikan sebagai benchmark, guys. Ya benchmark lah. Orang Karena bilang ini kalau Korea benchmarknya aduh udah jatuh. susah lah ini ya. Ah. Kalau lihat apa-apa aja lah guys ya, lawan Korea itu kita pengennya bubar aja ya, nggak benar. Harusnya Korea yang menang. Macam Tapi udah tahu tidak udah untuk kali ini guys ya. permainannya, Tidak untuk kali ini guys ya. Sama seperti Qatar juga, nggak pernah lagi nggak semifinal, pasti masuk semifinal guys ya. Tapi kali ini alhamdulillah nggak, udah guys ya. Jadi, betul. Kita harus doain aja ya. Nah, kita harus doain, berikan dukungan. Kita tahu ya semua teman-teman kita, fans-fans dan juga peminat-peminat timnas Indonesia ini pasti memberikan terbaik daripada doa dan dukungan juga ya. Jadi mungkin nggak perlu dibahas panjang lah. Kalian berikan komentar biar kita baca nanti. Tulis yang positif, komen yang positif. Insya Allah kita bakal reaksi yang luar biasa. Yes, Nanti- kita tetap Yes. semangat guys untuk Yes. support terus kepada timnas Indonesia. Yes, mungkin itu saja untuk kali ini Baci Yes, ya. itu saja para berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan dan insya Allah kami coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.